Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Kreatif Berkarya, dan pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat sertifikat online atau yang sering disebut dengan e-sertifikat. Namun seperti biasa, sebelum tutorial ini kita mulai, yang menayangkan video ini mungkin bisa diperhatikan di bawah videonya itu kan ada tombol warna merah, terus tulisannya subscribe. Coba diklik satu kali, kemudian mengklik loncengnya. Jadi tidak. Ya, betul. Kalau jadi, saya ucapkan terima kasih karena yang mengklik subscribe betul-betul sangat membantu channel ini untuk kemudian terus membuat video-video tutorial menarik lainnya. Dan kita baru bisa lanjut ke tutorial yang saya maksud. Akhir-akhir ini saya pantau, bahkan sepengetahuan kita semua, selama masa pandemi corona ini berlangsung, banyak sekali kegiatan berbasis online atau dalam jaringan dilaksanakan, seperti webinar, seminar online, kegiatan diskusi, dan lain sebagainya. Dan para penyelenggara dituntut untuk menyediakan e-sertifikat. Dan memang para peserta yang berpartisipasi, selain mereka mengharapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan yang diikuti, mereka juga berharap memperoleh sertifikat dari kegiatan seminar yang mereka ikuti untuk kemudian bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian para pengelola kegiatan atau penyelenggara kegiatan bisa menyediakan fasilitas e-sertifikat. Saya sudah pernah menerapkan itu di kajian Ramadan bersama PAI pada bulan Ramadan kemarin, dan alhamdulillah sangat membantu kami karena para peserta hanya menginput email dan nama, kemudian secara cepat, ya, fast response, sertifikatnya langsung dikirimkan melalui email sebagaimana yang diisi oleh peserta tersebut. Dan itu kami tidak mengerjakannya secara manual, melainkan dikerjakan oleh sistem. Tentu pertanyaannya, atau gimana ya, bukan pertanyaan, tentu gampang kan, dan sangat membantu para pengelola. Dan kali ini secara gratis saya akan berbagi tutorialnya. Dan memang ini gratis, tapi jarang loh ada yang mau buat tutorial seperti ini, walaupun di YouTube misalnya banyak bisa kita cari. Dan kalau ada yang bertanya-tanya kenapa sih saya rajin sekali mengupload video-video tutorial di YouTube, apakah pakai data saya banyak ataukah saya pamer? Tentu jawaban sederhana saya bukan itu. Iya, tentu bukan itu. Lalu apa? Betul juga ya, hampir setiap hari saya upload video tutorial. Jawaban yang paling tulus adalah berbagi itu indah, guys. Ya, berbagi. Oke, abaikan alasannya. Biasanya kalau saya sudah mulai ngomongnya ngawur begini, biasa saya stop kemudian diulangi lagi. Tapi kali ini saya sudah malas stop dan ulangi lagi karena sudah terlalu sering. Mending kita lanjutkan saja tutorialnya seperti apa. Baik, langsung saja silahkan dibuka browsernya seperti ini. Kemudian diperhatikan di sudut kanan. Ya, pastikan email kalian itu sudah login. Tetapi pastikan yang login itu cuma satu email, karena ketika ada beberapa email yang login di browser pencarian kalian ini, maka prosesnya tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Saya periksa di sini terdapat dua email yang aktif, maka saya harus log out dulu. Ya, kita keluar semua. Kemudian di kanan kita login lagi. Kemudian saya masuk dengan email saya ini saja, ya, Kreatif Berkarya ada di atas. Kemudian masukkan passwordnya, terus enter. Oh, salah ya. Biasa kalau salah seperti ini, saya stop, saya akhiri, dan saya ulangi. Karena di depan YouTube, pastinya semua konten kreator mau terlihat sempurna, cara bicaranya lancar. Saya belum bisa. Kita lanjut lagi. Semoga betul. Oke, emailnya sudah masuk. Langkah selanjutnya untuk membuat e-sertifikat. Kenapa? Hah? Oke, lanjut. Itu istri saya. Ya, di bagian kanan atas ini kan ada kotak-kotak nih.
Ini silakan diklik, terus kita mengklik Drive. Ya, selanjutnya ini sudah masuk proses pembuatan e-sertifikat. Langkah selanjutnya kita membuat template sertifikatnya dulu. Yang kita klik adalah ini yang baru. Ya, jadi saya sedikit menjelaskan, template yang kita buat itu bisa saja dibuat di Microsoft Word dulu, bisa juga kita buat di PowerPoint template sertifikatnya, kemudian nanti diupload di sini. Tapi saya praktekkan membuat template langsung dari Google Drive sini dengan memanfaatkan fasilitas Google Slide. Kita mengklik Google Slide, kemudian di sebelah kanan kita memilih dari template saja, biar lebih cepat. Kita ke umum, dan di sini terdapat beberapa template yang tentunya bisa kita gunakan. Misalnya kita pilih salah satu saja, misalnya saya pilih yang ini. Ya, kemudian ini bisa kita custom sesuai dengan keinginan atau model sertifikat yang kita inginkan. Kita coba buat di atas, biasanya tulisannya sertifikat. Ya, kita besarkan sedikit. Terus di bawah sertifikat tentu ada nomor sertifikatnya, misalnya 12 garing panitia penyelenggara, kemudian bulan, tahun. Ini contoh saja. Yang penting kalian sudah paham logikanya, logika buatnya seperti apa, nanti bisa disesuaikan. Terus ya tentu nama peserta kita kecilkan dulu. Sebenarnya kunci pembuatan e-sertifikat itu ada di sini, mohon diperhatikan, karena nanti di Google Form-nya para peserta hanya mengisi email dengan namanya, dan nama yang diinput itu nanti yang akan tertera di sertifikatnya secara otomatis yang dikerjakan oleh sistem. Maka kuncinya adalah cara penulisannya, ya dibuat seperti ini, kemudian nulis nama lengkap. Nanti peserta akan mengisi tulisan, bertuliskan nama lengkapnya sesuai dengan nama mereka, dan nanti sertifikatnya akan otomatis tertulis nama lengkap mereka sesuai dengan isian ini. Ya, misalnya nama lengkap, ingat harus disertai dengan ini pada saat kita membuat template-nya. Maksudnya adalah, tanda ini maksudnya adalah nanti isian yang dilakukan akan menggantikan yang nama lengkap ini. Oke, mudah-mudahan dipaham logikanya seperti apa. Terus di sini misalnya atas pada kegiatan apa dilaksanakan oleh dan lain sebagainya. Kemudian di bawah biasanya ketua panitia, terus namanya misalnya, contoh saja ini contoh, dan di sini kita bisa memasang barcode. Yang penting kalian sudah siapkan, silahkan diimpor barcode-nya di sini. Kemudian ketika ada scan tanda tangan silakan dimasukkan beserta capnya, silakan. Ini contoh saja, anggap saja ini sudah selesai. Di sebelah kanan atas misalnya kita ganti namanya sertifikat online. Oke, selesai. Kita close saja, yang ini sudah tersimpan, langsung di close. Kemudian kita ke tahap selanjutnya, kita buatkan format isiannya di Google Form. Ya, kita masuk ke, saya ulangi, ke baru, kemudian lainnya, dan mengklik Google Formulir.
langkah selanjutnya tentunya kita mengisi judul formulir ini. Misalnya saya kasih nama download sertifikat. Misalnya namanya download sertifikat, kemudian di bawah ada deskripsi formulir, nanti diisi sesuai dengan kebutuhan penyelenggara saja. Dan namanya tadi itu kan pakai tanda ini, kemudian nama lengkap. Kalau di sini tidak perlu, tapi harus dituliskan sama persis, nama lengkap. Selanjutnya ketika ini telah dibuat, selanjutnya kita ke pengaturan sini. Ya, saya ulangi, kita ke sebelah kanan, ya kanan atas yang ada gambar gear, silahkan diklik. Terus kita mencentang kumpulkan alamat email supaya kita mudah memvalidasi setiap peserta yang melakukan pengisian untuk memperoleh sertifikat ini. Kemudian batasi untuk pengguna tidak perlu dibatasi karena terkadang tidak semua memiliki email karena ada peserta dari luar juga. Kemudian kita mencentang batasi ke 1 tanggapan. Artinya satu email hanya bisa mengisi ya tidak boleh lebih dari 1. Terus kita simpan. Selanjutnya, ini yang paling penting adalah kita mendownload semacam plugin yang mensupport aplikasi Google Form ini dalam membuat sertifikat online secara otomatis. Kita menuju ke kanan atas, di sini ada titik 3, silahkan diklik. Kemudian di scroll ke bawah ada add-on. Ya, silahkan diklik. Ya. Terus silakan menginstal yang ini, Form Publisher, diklik. Terus kita mengklik install. Kemudian kita lanjutkan. Ya, silakan menunggu. Ya, selesai. Artinya proses penginstalan selesai, kita close. Di bagian kanan bawah, Form Publisher-nya telah berhasil kita install. Selanjutnya tentu kita memasukkan template yang tadi kita buat. Ya, kita mengklik yang ini, Google Slide yang kita klik. Terus kita mengklik change template karena kita punya template yang sudah kita buat. Ngapain juga kita tidak ganti kalau sebelum kita sudah buat template. Oke, kita ke presentasi. Oh, sebentar. Kita change template. Oh, saya salah klik ya. Sorry. Kita back dulu. Google Slide. Terus kita change template. Mestinya ini yang presentasi kita klik ya. Ya, presentasi. Ya, ini sertifikat yang tadi kita buat templatenya. Kemudian mengklik pilih. Ya, sudah berhasil masuk. Kemudian kita mengklik ya next, di bawah ini next.
Terus kita mencentang ini, file kopinya kita centang keep PDF copy in drive, artinya setiap peserta melakukan pengisian identitas untuk memperoleh sertifikat ini, kopiannya masuk ke email kita. Selanjutnya kita mengklik next. Ya, bisa diperhatikan di ini ada notify from respondent, silakan dicentang. Di sini ada personalized email notification, kita bisa ganti sesuai dengan kebutuhan penyelenggara. Ya, ini sender name, pengirimnya, nama pengirimnya kita bisa ganti dengan nama penyelenggara. Saya misalnya kasih ini dengan apa saja, penyelenggara saja. Terus email body-nya, artinya keterangan yang masuk di email apa yang ingin disampaikan kepada peserta. Misalnya, selamat ya dapat sertifikat. Ini contoh saja. Kemudian jangan lupa untuk mengklik save. Ketika sudah, kita kembali ke yang kanan ini. Ya, kita kembali ke sini. Kemudian kita mengklik next. Dan selesai. Pertanyaan kemudian, di mana kita bisa memperoleh link untuk di-share supaya mereka bisa mendownload sertifikatnya atau bisa memasukkan identitas untuk mendapat sertifikatnya. Caranya memperoleh link, silakan ke kanan atas. Di sini ada tulisan kirim, silakan diklik. Kita ambil linknya yang ada gambar ini, ya. Kita klik. Dan di sini ada linknya, tapi terlalu panjang. Ya, tidak semua orang suka yang panjang-panjang. Tapi jangan khawatir, saya bisa pendekkan. Caranya dengan mengklik yang kotak ini, maka jadi pendek. Silakan di copy dan di share. Kita akan praktekkan cara pengisiannya dan apakah form ini berhasil atau tidak. Misalnya saya buka bar baru, kemudian saya paste link tadi, kemudian enter. Dah, kita diarahkan untuk mendownload sertifikat, anggap saja. Misalnya saya pakai email saya yang lain. Kemudian nama, anggap saya peserta ya. Kemudian setelah diisi, kita mengklik kirim. Ya, tanggapan Anda telah direkam. Saya coba akan membuka email saya tadi, apakah sudah masuk sertifikatnya. Biasanya cepat, sangat fast respon. Saya coba masuk. Ya, kalau di HP saya sebenarnya sudah masuk, tapi saya harus perlihatkan ke kalian supaya kalian percaya. Ya, masuk dengan email ini, login ya, bukan kojin. Login. Masukkan passwordnya. Apa ya passwordnya ini? Semoga betul. Oke, terus kita buka di sebelah kanan atas ini. Kita lihat di Gmail. Kotak masuknya tentunya. Apakah sertifikat kita sudah masuk atau belum? Anggap saja kita ini sebagai peserta. Dan betul emailnya belum masuk. Tapi kalau di HP saya sudah masuk ya. Oh, salah. Enggak, emailnya sudah betul. Yang muncul Malah Kreatif Berkarya. Kita refresh saja dulu.
Tenang, pasti ada. Kalau di sini di HP saya sudah masuk, tapi gimana ya cara memperlihatkannya? Ya, ternyata ada delay antara email yang kita buka di laptop dengan HP. Atau mungkin saya close ini dulu. Saya close. Sudah, saya masuk lagi misalnya. Kita masuk ulang ya. Kita coba ya. Kita coba dengan email yang lain. Seperti ini, email ini slow respon. Misalnya saya isi email yang lain dengan email yang mana ya? Latihan. Saya punya email khusus ya. Kemudian nama. Terus kirim. Tanggapan telah direkam. Coba kita buka email yang baru kita isi. Kita login. Terus latihan berikutnya. Ya, coba kita lihat kotak masuk. Semoga sudah masuk. Awas kalau belum ya. Saya berharap tidak ada delay di sini. Ini sudah masuk. Ini dia penyelenggara. Kita perhatikan apa betul atau tidak. Betul. Coba kita download sertifikatnya. Untung jadi. Kita download dan ini dia. Jadi nama yang tertera sesuai dengan yang kita isi barusan di sini. Dan akhirnya berhasil. Ternyata email yang satunya itu slow respon karena memang paling ya. Karena memang banyak sekali email masuk di email saya yang satu itu. Karena itu email khusus kreatif berkarya. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat dan bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, silahkan dong diklik tombol like-nya, tidak usah gengsi-gengsi ya. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Kalau ada pertanyaan, kalau ada request, silahkan komentar di bawah. Insya Allah kita akan selalu membuat video tutorial menariknya dan akan prioritas bagi kalian yang request tutorial di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.